Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Lunggi Giarinsa. Hari ini dalam Dialog Publik, Kamis 27 Agustus 2020. Kembali hari ini kami bersama dengan KPU dan Bawaslu Kota Palu. Kembali kami undang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Kita tahu pemirsa, tahapan demi tahapan memang telah dilakukan begitu oleh KPU sebagai penyelenggara dan tentunya terus diawasi begitu oleh Bawaslu Kota Palu. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahapan pendaftaran bakal pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020, di mana memang tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang bisa dibilang cukup krusial begitu dalam pilkada serentak tahun 2020 ini. Tentunya dalam hal ini sangat penting adanya sosialisasi begitu kepada masyarakat, artinya memang agar setelah pendaftaran ini berlangsung seluruh elemen yang akan berada di dalam, entah itu pemerintah ataupun pemilih ataupun bahkan partai politik begitu, berada dalam pemahaman dengan level yang sama. Dan hari ini juga akan kita bahas terkait hal tersebut, seperti apa kemudian alur akan dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara, teknisnya seperti apa, pengawasan oleh Bawaslu akan dilakukan seperti apa, di mana saja potensi kerawanan yang akan difokuskan begitu oleh Bawaslu Kota Palu dalam tahapan pendaftaran ini. Akan kita bahas hari ini dalam Dialog Publik. Sudah hadir bersama saya di studio Pentalu TVRI Sulawesi Tengah, dari KPU Kota Palu Bapak Iskandar Lemba Esos, dari anggota KPU Kota Palu untuk divisi teknis penyelenggara. Assalamualaikum Pak Is, berjumpa lagi kita. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Baik, selanjutnya Ketua Bawaslu Kota Palu juga hadir bersama-sama dengan kami kembali lagi ke TVRI, Bapak Ivan Yudarta Esos. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ivan atas kehadirannya Bapak-Bapak. Dan hari ini kita akan membahas seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yaitu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti di segmen kedua akan kami buka di line telepon seperti biasanya di 0451 452 414 untuk Anda yang ingin bertanya kepada bapak-bapak berdua yang ada di sini ataupun ingin memberikan saran begitu. Anda bisa masuk dalam line telepon yang nanti akan kami buka di segmen kedua. Dan kita akan langsung saja, mungkin saya ke Pak Iskandar dulu. Pak Iskandar, terkait dengan tahapan ini, seperti apa kemudian hal ini akan dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara? Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baiklah, saya langsung saja terkait dengan seperti apa tahapan kita terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Nah, sebelum kita pada masuk terkait dengan pembahasan tahapan, terlebih dahulu bahwa KPU Kota Palu sudah mengeluarkan surat keputusan SK 152 tentang persyaratan pengusulan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota oleh atau jalur partai politik. Baik. Nah, isi SK tersebut adalah bahwa sebagaimana diatur di dalam PKPU nomor 1 tahun 2020, yaitu di pasal 5, bahwa syarat untuk paling sedikit 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR, atau 25% suara sah dari pemilu terakhir. Nah, itu ketentuan tersebut berlaku bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR. Baik. Nah, kemudian itu ini, dan insya Allah besok kita akan umumkan tahapan pengumuman besok artinya pasangan calon. 28 Agustus ya Pak? 28 Agustus sampai tanggal 3 Agustus. 3 September. 3 September. Ya. Mohon maaf. Itu tahapan pengumuman. Nanti tahapan tanggal 4 sampai tanggal 6 itu adalah pendaftaran pasangan calon. Baik. Nah, artinya tanggal mungkin bisa diulangi lagi Bapak untuk yang saat ini sedang menyaksikan, artinya tanggal 28 sampai tanggal 3 September akan dilaksanakan pengumuman untuk pasangan calon. Pendaftaran. Oh, jadi persyaratan calon dan syarat calon itu akan diumumkan pada tanggal 28 September sampai tanggal
tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Kita kebalik-balik tuh bulannya. Kemudian nanti tanggal 4 hingga tanggal 6 September itu pendaftaran akan dilaksanakan di kantor KPU. Di kantor KPU. Baik, untuk jamnya sendiri seperti apa, Pak? Ya, untuk jam waktu yang ditentukan itu untuk tanggal 4 sampai tanggal 5 dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, 16. Nah, untuk tanggal 6 dari jam 8 sampai pukul 24. Baik, nah, Pak Is mungkin kita tahan dulu. Iya. Pak Ivan, nanti saya akan ke Anda juga, tapi kita akan mengikuti dulu jeda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, kami akan segera kembali masih dalam Dialog Publik. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Publik bersama dengan KPU Kota Palu dan juga Bawaslu Kota Palu. Hari ini kita membahas terkait dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020. Saya masih bersama dengan Pak Iskandar Lemba Esos, anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, dan juga Ketua Bawaslu Kota Palu Bapak Ivan Yudarta Esos. Tadi kita baru saja ngobrol bersama dengan Pak Iskandar begitu terkait dengan seperti apa tahapan pendaftaran ini kemudian akan dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara. Mungkin bisa langsung dilanjutkan saja, Pak, silakan. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seperti disampaikan dari awal tadi bahwa pendaftaran itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020. Tentunya mungkin masyarakat bertanya apa perbedaan kita saat pendaftaran pemilu yang lalu dengan pemilu sekarang. Nah, apa dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota. Perbedaannya adalah bahwa kita kemarin itu adalah masih ada iring-iringan massa atau masih mengumpulkan orang banyak. Oh ya, baik. Ya. Nah, karena kita di tengah-tengah pandemik ini, bahwa sebagaimana juga diatur di dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pemilihan, kita taat terhadap protokol kesehatan. Ya. Nah, artinya bahwa di saat pendaftaran ini cukup yang mendaftarkan itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Dalam hal ini ketua dan sekretaris. Itu sudah termasuk gabungan partai politik, ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris. Baik. Berarti yang berkompeten dalam hal nanti saya jelaskan terkait dengan di model B-nya. Tapi akan saya jelaskan, tapi saya terkait dengan mekanisme dulu pendaftarannya. Kemudian di saat kita pendaftaran, dalam hal ini bahwa dipastikan semua dokumen B1, dokumen B, dalam hal ini dokumen persyaratan calon dan syarat calon. Itu dimasukkan di dalam map kedap air, karena di saat pendaftaran nanti akan kita semprot dengan disinfektan. Jadi kita KPU Kota Palu Indonesia kita taat betul dengan terkait dengan COVID. Betul. Jadi kita PKPU-nya sangat jelas dan sangat tegas mengatur itu. Nah, kemudian dalam hal ini karena itu bagian juga dari pengawasan nanti dari bagian dari Bawaslu lagi untuk menangani itu. Kemudian di saat mendaftarkan pasangan calon mendaftarkan tadi itu dihadiri oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya. Baik. Kemudian ada tim pemenangan atau tim kampanye, kemudian penghubung. Nah, itu saja yang dibenarkan untuk melakukan pendaftaran. Itu saja yang dibenarkan. Yang lainnya, mohon maaf, kita mengikuti protokol itu. Baik. Yang jelasnya protokol kita pakai masker, kemudian kita pengukur suhu, itu kita lakukan semua. Dalam hal syarat pencalonan dan syarat calon ini agak yang panjang kita mau bahas. Ini agak panjang. Tapi sebelum kita masuk ke situ, artinya untuk protokol kesehatan sendiri, apakah ini bermitra langsung dengan gugus tugas atau dinas kesehatan seperti itu? Sebelum kita tanggal 4 ini kita ada kewajiban untuk berkoordinasi dengan pihak gugus tugas. Gugus tugas. Karena terkait tadi, ketika bakal pasangan calon atau yang mendaftarkan tadi, ada salah satunya mungkin suhu di atas yang sesuai yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu adalah tugasnya gugus tugas bersama
Bawaslu. Baik, jadi nanti gugus tugas akan terus bersama-sama dengan KPU di kantor KPU selama masa pendaftaran. Baik. Kita akan masuk ke persyaratan calon ya. Baik, silakan Pak. Persyaratan calon. Ada namanya persyaratan calon, ada syarat calon. Persyaratan calon dan syarat. Syarat pencalonan itu adalah ada dua. Ada yang namanya model B, parpol. Apa itu B parpol? Adalah persetujuan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusul bakal pasangan calon. Nah, isinya adalah ada 4 poin juga di dalam B1 itu, model B itu. Pertama adalah sepakat untuk mendaftarkan bakal pasangan calon. Kemudian yang kedua adalah tidak akan menarik bakal pasangan calon yang sudah didaftarkan. Jadi kalau sudah didaftarkan tidak boleh lagi ditarik. Untuk partai politik. Untuk partai politik. Baik. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti semua proses pemilihan. Jadi apa yang sudah menjadi ketentuan sudah harus diikuti. Dan yang paling penting adalah terkait dengan naskah visi misi bakal pasangan calon yang disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan jangka panjang daerah. Baik. Harus sesuai. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bersama, mohon bakal pasangan calon supaya sedini mungkin karena waktu kita ini kita posisi tanggal 28. Betul. Tanggal 4 sampai tanggal 6. Waktu kita sudah sangat dekat. Paling tidak ini kita rampungkan. Baik. Ada beberapa hal-hal yang harus dirampungkan, nanti kita bahas lagi. Secara garis besar ada berapa dokumen sebenarnya Pak yang harus disiapkan dalam syarat percalonan? Untuk secara garis besarnya kalau kita melihat ada namanya model B, ada namanya model B1, ada BB1, ada BB2. Tetapi syarat yang ada di dalam B1 itu yang panjang. Oh, yang paling panjang. Yang paling panjang. Tadi baru model B. Kemudian ada yang namanya model B1. B1 ini dia hanya adalah keputusan pengurus partai politik tingkat pusat. Tingkat pusat. Atau yang bisa kita kenal biasa kalau partai politik sampaikan itulah rekomendasi. Yang lagi viral ya Pak. Yang lebih viral itu yang biasa kita cadang itu adalah rekomendasi. Surat rekomendasi. Kalau kita bahasa KPU adalah surat keputusan dari partai dari partai politik tingkat pusat untuk memberikan mandat terhadap bakal pasangan calon. Baik. Itu harus ditandatangani oleh pimpinan partai tingkat pusat. Siapa yang tanda tangan? Ketua umum dan sekjen. Nah, itu kita pastikan. Nah, kapan itu berbeda, berarti selesai. Kalau bahasa orang Palu bilang katakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau lagu lagi mengatakan, tiada maaf bagimu. Kira-kira begitu. Itu artinya syarat pencalonan ini memang benar-benar harus dipenuhi secara benar dan secara proses gitu, harus mengikuti proses yang ada begitu dan ke aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU begitu Pak ya. Baik. Jadi aturan itu sudah diatur baik itu di Undang-Undang 10. Nah, jadi sudah memang kita harus taati itu. Karena itu yang menjadi syarat pencalonan. Baik. Bukankah syarat pencalonan ini kemudian akan ada data perbaikan begitu Pak misalnya? Itu nanti soal kedua. Oke, itu soal kedua. Artinya jangan ditanyakan dulu Pak ya. Baik. Kalau ada syarat pencalonan, ada syarat calon. Syarat calonlah ada perbaikan. Oke, baik. Syarat pencalonan tidak ada perbaikan. Harus ketika mendaftarkan dipastikan itu benar. Yang kebenarannya adalah di situ adalah siapa yang menandatangani. Betul. Jadi yang menjadi titik krusialnya di mana? Adalah di SK. Surat keputusan dalam hal ini yang surat keputusan yang dikeluarkan oleh partai politik itu. Jangan nanti sampai berbeda. Yang menandatangani model B berbeda dengan surat keputusan. Oke, baik. Sehingga surat keputusan itu dipastikan yang ada di daerah dengan yang pusat kami cocokkan bahwa contoh mungkin Balunggi, SK dari pusat Balunggi, tapi sekjennya mungkin berbeda. Ini yang dipastikan. Jadi dipastikan harus sama. Begitu? Harus sama. Baik. Baik, ini agak memang pasti agak sedikit membingungkan. Tentunya ini juga hal-hal yang seringkali menjadi konflik ya Pak. Baik, kita untuk terkait dengan hal itu saya mau ke Pak Ivan dulu sebentar. Pak Ivan, dalam tahap pendaftaran ini fokus Bawaslu akan berada di mana? Baik, makasih. Kalau untuk Bawaslu sendiri, ya dia lebih pada memastikan setiap tahapan itu dalam hal prosesnya itu berjalan sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dan PKPU. Nah, seperti halnya tadi sudah dijabarkan oleh Pak Iskandar, ketika sebelum melakukan masuk ke tahapan tanggal 4 nanti pendaftaran, ada koordinasi yang dibangun lewat gugus tugas,
kemudian pada saat memasukkan berkas itu sudah lengkap untuk syarat calon, Ya. syarat pencalonan. Syarat pencalonan. Nah, karena yang kalau untuk syarat calon, nah itu yang biasa akan ada masa perbaikan. Nah, itu pun dalam hal masa perbaikan ada berbatas waktu. Nah, ketika kalau berangkat dari Pilkada 2015 kemarin, ya, karena ada satu sengketa, dalam hal ini sengketa pemilihan antara peserta dengan calon peserta dengan dengan penyelenggara, ya, ya itu terkait dengan syarat calon tadi, ya, syarat calon di mana ada pemasukan itu batas waktunya itu hampir berakhir gitu kan, tapi sudah dimasukkan waktu itu. Nah, jadi ada sengketa pada saat itu. Oh, jadi Nah, injury olehnya time itu kami, begitu, Pak ya? Ya, dalam hal ini untuk di 2020 ini, ya kan kita akan secara ketat juga mengawasi sehingga dalam hal untuk pemenuhan baik mulai dari tahapan syarat pencalonan sampai dengan syarat calon itu sampai dengan nanti ditetapkan di tanggal 23 itu memang betul-betul sesuai dengan ketentuan yang diatur. Itu. Baik, Pak Ivan, kalau misalnya kita melihat ke belakang pada tahun 2015 pernah ada sengketa yang terjadi, artinya dan seperti yang Anda katakan tadi mereka ternyata memberikan data perbaikan di last minute begitu atau injury time, artinya ada tips begitu sebenarnya yang bisa dilakukan begitu, yang bisa diberikan begitu kepada partai politik ataupun paslon yang saat ini akan mendaftar. Apa saja yang harus menjadi highlight, harus di-highlight dan harus diingat betul oleh para paslon ini agar sengketa itu tidak terjadi, konflik tidak terjadi. Nah, baik. Ya, untuk tipsnya sederhana sebenarnya. Jadi tolong tempatkan LO-nya itu yang betul-betul bisa cepat dalam hal menyampaikan, bisa dipercaya dan juga bisa menyampaikan itu sesuai dengan apa arahan daripada KPU. Nah, sudah jauh-jauh hari ya dari KPU juga sudah meminta kepada pihak yang akan mendaftarkan diri untuk segera memasukkan LO. Nah, ini juga terkait dengan rencana KPU untuk melaksanakan bintek terhadap LO-nya, sehingga apa yang menjadi arahan daripada KPU itu segera mereka penuhi. Nah, kalau kemarin itu kan mungkin ya kalau macam dalam hal untuk penyampaian ya kalau dia lambat menyampaikan kepada pasangan yang akan mendaftarkan diri, ini juga bisa berakibat lambat juga dalam hal untuk pemasukan. Ya, sementara ada batas waktu di mana untuk perbaikan. Nah, selain itu ketika melakukan verifikasi atas berkas-berkas calon itu kan KPU itu harus memastikan bahwasanya berkas itu betul-betul ditandatangan, itu ada tanda tangan asli, ya, berkejuan legalisirnya dan lain. Kemudian memastikan juga dengan pihak instansi di mana tempat yang bersangkutan itu, umpamanya dia menamatkan diri di situ, ya, kalau dia universitas, kalau kemudian dia SMA dia di mana, nah itu jadi masih panjang prosesnya dan kami akan mengawasi di tiap tahapan-tahapan itu, akan sama-sama dengan KPU untuk turun dan memastikan setiap dokumen yang diserahkan oleh pasangan yang akan mencalonkan diri. Ya. Itu. Jadi artinya memang keabsahannya, keabsahan dari data dokumen, kemudian bagaimana kepatuhan para paslon ini terhadap aturan-aturan agar tidak menjadi pelanggaran. Nah, gitu jadi ya. dia punya penghubung. Jadi ada yang namanya LO, penghubungnya itu memang betul-betul harus standby ya, dan ketika apa yang disampaikan hari itu disampaikan, detik itu juga harus sampai juga ke pihak pasangan calon. Iya, jadi memang karena ada agar batas waktu di situ. Agar tidak ada komunikasi yang putus. Iya, begitu. tidak ada komunikasi yang untuk putus. LO-nya sendiri apakah disuplai dari parpolnya, dari paslonnya, atau dari KPU begitu sebagai penyelenggara? Mengingat tadi kan ada BIMTEK LO yang akan dilakukan. Seperti apa, Pak Is? Ya, untuk terkait dengan LO, bahwa LO itu dari pasangan calon. Oh, dari pasangan calon. Jadi dialah yang menghubungkan antara penyampaian KPU dengan pasangan calon. Jadi terkait seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Bawaslu, apa yang disampaikan itu kalau 10 instruksi ya 10 juga yang sampai. Jangan ada yang kurang dan jangan ada yang lebih. Ya, dan sampai tepat waktu. Dan tepat waktu. Kita tadi seperti saya katakan tadi, saya sudah membahas kita terkait syarat pencalonannya itu adalah ada beberapa dalam seperti katakan tadi ada perbaikan. Kemudian ada waktu perbaikannya. Nah, penyerahan perbaikannya itu adalah tanggal 14 sampai tanggal 16 September. Ini untuk syarat calon? Untuk syarat calon. 14 September, Pak ya? Ya, karena tahapan kita ini sangat padat. Mas, iya, betul. Tanggal 4 sampai tanggal 6. Tanggal 4-6 juga kita sudah melakukan verifikasi syarat pencalonan. Ketika saat mendaftar, KPU sudah melakukan itu. Sudah melakukan verifikasi. Betul. Kemudian di tanggal 4 sampai tanggal 8, ini yang perlu saya sampaikan,
bahwa ini adalah masa tanggapan dan masukan terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat? Terhadap masyarakat. Artinya ini tanggapan, masukan dan masyarakat terhadap bakal pasangan calon yang disampaikan baik itu ke KPU maupun ke Bawaslu. Terkait track record daripada bakal pasangan calon. Baik, lewat media apa warga kemudian bisa melaporkan atau menanggapi? Ya, boleh lihat melalui yang jelasnya jika ada hal-hal yang diketahui terkait dengan bakal pasangan calon, boleh langsung datang ke Bawaslu, boleh langsung juga datang ke KPU. Dengan syarat bukti yang dibawa dengan fotokopi KTP. Betul. Tidak usah khawatir bahwa pelapor itu akan dirahasiakan. Akan dirahasiakan. Seperti itu ya Pak Ivan ya. Jadi hal itu akan dilakukan dan kali ini juga tetap akan dilakukan dari tanggal 4 sampai tanggal 8 September 2020. Nah, artinya memang kalau misalnya apakah dalam sosialisasinya hal ini disampaikan begitu kepada masyarakat, Pak Is? Ya, kami 1 minggu ini sudah intens sekali untuk terkait menyampaikan tanggapan itu. Di radio saya tadi pagi juga di radio, saya sampaikan. Kemarin teman juga menyampaikan juga hal itu. Karena ini demi kepentingan kita bersama. Betul. Nah, kemudian ada beberapa tahapan lagi, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 11. Ini ranah pengawasan seperti disampaikan tadi Pak Ivan, waktu kita sangat mepet. Kemudian Bawaslu akan melakukan pengawasan itu. 4 sampai tanggal 11 itu pemeriksaan kesehatan. Nah, tahapan ini merupakan juga tahapan krusial juga. Nah, melibatkan ID, karena kami sudah rakor bersama dengan ID, dengan Himpunan Psikologi seluruh Indonesia, Sulteng punya, karena kota tidak punya kepengurusan itu. Betul. Sekarang kalau psikologi, HIPSI itu masih Sulteng ya? Sulteng. Baik. Kemudian kita bekerja sama juga dengan BNN. BNN dan pihak rumah sakit. Nah, rumah sakit sebagaimana di dalam petunjuk teknis kesehatan, pemeriksaan kesehatan, bahwa rumah sakit yang ditunjuk itu adalah rumah sakit tipe B. Nah, di Kota Palu hanya 2 rumah sakit tipe B, Undata dan Anutapura. Betul. Nah, karena Anutapura ini kalau tidak salah bahwa itu miliknya kota. Ya. Nah, berarti miliknya Pemda kota. Kemudian ada beberapa juga dari kabupaten lain yang tidak memiliki rumah sakit tipe B. Akhirnya kita dalam hal ini ID tadi sore sudah suratnya ID untuk menunjuk, memberikan rekomendasi untuk rumah sakit Anutapura. Jadi artinya sudah dipilih? Ya, ID sudah merekomendasikan. Kemudian hasil rekomendasi ID itu kami sampaikan kepada pihak rumah sakit. Kalau rumah sakit itu lagi bersedia, baru KPU memutuskan lewat surat keputusan bahwa rumah sakit yang ditunjuk itu adalah rumah sakit ini. Gitu. Oke, jadi sampai saat ini belum? Masih proses itu. Baik. Nah, selanjutnya Pak, kita akan kemana setelah itu? Nah, kalau kita selanjutnya terkait dengan syarat calon, seperti yang dikatakan tadi. Nah, syarat calon ini melekat pada diri daripada bakal pasangan calon itu. Yang pertama, ini artinya lazimnya setiap kita melamar sebuah pekerjaan, yang pertama itu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira begitu. Betul, baik. Kemudian setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, itu ada semua formatnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di situ adalah berijazah minimal atau berijazah standar ijazah adalah SMA. Jadi tidak usah lagi dipakai lagi SD, yang dipakai adalah SMA. Jika kita mencantumkan gelar, berarti di model BB2 kita daftar. BB2 itu adalah daftar riwayat hidup. Andaikan saya contohkan pada nama saya, kalau saya pakai Iskandar saja berarti ijazah yang saya lampirkan adalah ijazah SMA. Kalau Iskandar Esos berarti saya lampirkan ijazah S1 saya dan seterusnya. Baik. Ya. Kemudian setelah itu katanya ada laporan kekayaan juga Pak ya? Nah, syarat calon. Itu syarat calon. Ya. Sebenarnya saya mau panjang tadi di situ. Karena waktu itu di samping itu ada yang namanya LHKPN. Kemudian tidak SPT, surat pajak tahunan itu. Pajak. Nah, kemudian SKCK tidak sedang dipidana. Nah, itu kepanjang prosesnya. Nah, melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terhadap bakal pasangan calon, mohon ini dilengkapi, karena butuh waktu. Betul. Utamanya terkait dengan adalah salah satu calon kita ada salah satu pasangan syarat itu yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Betul. Terkait hutang piutang. Ya. Ini dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Pengadilan niaga di Sulteng tidak ada. Yang ada cuma di Makassar. Dan Makassar itu rayonnya sampai Maluku. Ya. Artinya memang seperti yang kita ketahui memang ada berkas atau data dan juga syarat calon yang dibutuhkan oleh para paslon yang
tidak bisa didapatkan di Kota Palu begitu. Artinya memang mereka harus membutuhkan waktu begitu untuk mendapatkan berkas itu. Jadi memang harus benar-benar disiapkan begitu Pak ya. Jadi ada beberapa LO sudah menyampaikan tadi bahwa komunikasi kita dengan LO ada yang sudah di Makassar mengurus itu. Baik. Kemudian ada yang mengurus terkait dengan urusan pajak. Nah, kemudian pajak ini andaikan NPWP-nya di Kota Palu, boleh juga di Makassar terkait dengan buktinya. Bukti bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan menunggak pajak. Baik. Itu syarat calon. Jadi itu yang disampaikan tadi, ketika mungkin kita ada hal yang kurang di syarat calon tadi itu masih dalam proses perbaikan. Dan penyerahan perbaikannya itu hanya diberikan waktu hanya 2 hari, 14 sampai 16. 14 sampai 16 September 2020 16, Pak ya. Kemudian pemberitahuannya lagi itu nanti 16 sampai 22. Itu sudah diperbaiki, nanti tanggal 23 sudah kita tetapkan. 24 calon terpilih. kita sudah melakukan pengundian nomor urut. Kayaknya semakin dekat semakin deg-degan begitu Pak Ivan ya. Rasanya tuh apalagi Pak Ivan sebagai pengawasan. Nah, pengawasan ini kan Bawaslu ini kan selalu secara melekat begitu Pak ya. Nah, dalam rangka di tengah pandemi ini kemudian bagaimana pengawasan secara melekat itu dilakukan? Protokolnya sudah diatur sedemikian rupakah? Seperti apa Pak Ivan? Baik. Jadi sejak ditetapkannya Perpu 02 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 kemarin terkait lanjutan untuk tahapan, ya memang menjadi tugas Bawaslu itu selain mengawasi daripada ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang 10 ya dengan turunannya yaitu PKPU, ya itu kita juga mengawasi soal bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan. Ya, jadi saya kira seperti itu. Jadi untuk strateginya ya selama ini kami tidak merasa tidak membuat satu tips khusus untuk itu karena memang ketentuan itu saja yang ditaati. Contoh macam tadi disampaikan soal yang datang untuk mendaftar itu didamping oleh ketua sekretaris. Ya kan tidak ada iring-iringan. Ya kan? Nah, itu yang akan kita akan kita pastikan semua. Nah, terkait dengan keterkaitannya juga dengan adanya impres yang barusan ditetapkan juga ini, nah itu menjadi tugas bersama kita termasuk juga dari kepolisian gitu. Nah, apabila kemudian itu tetap dipaksakan, kita akan merekomendasikan itu untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang gitu. Baik. Nah, saya kira seperti itu. Artinya untuk protokol kesehatan juga tidak perlu kita khawatirkan lagi ya, Bawaslu menjamin protokol kesehatan dijalankan dengan benar dalam pengawasan di setiap tahapan. Iya. Selama Pilkada 2020. Selama Pilkada 2020 itu yang kita akan pastikan gitu. Baik, terima kasih. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, saya juga ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414. Kami akan kembali setelah jeda jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit. Mudah kan mencuci tangan? Tangan melakukan banyak hal, seperti menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Hal ini dapat memindahkan kuman penyakit ke dalam tubuh kita.
Cuci tangan pakai sabun dapat membersihkan tangan kita dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Ayo, jaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun. First blood. You have slain an enemy. Mas, sampai dulu. Mau kemana nak? Kau sakit tuh. Halo bro. Nggak setuju. Bosku. Kres. Bapak kok ke sini? Tidak kenapa, cuma malas di rumah deh. Pakai masker. Komio coba bersin-bersin, kok tidak pakai masker lagi. Tidak usah, Kau sakit tuh. biasa juga toh. Saya yang sakit, kenapa kau pakai masker? Karena Komio mau pakai masker. A few moments later. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog publik bersama dengan KPU dan Bawaslu Kota Palu. Untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, hari ini kami membahas terkait dengan pendaftaran bakal pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah serta wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 bersama dengan KPU Kota Palu dan juga Bawaslu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan langsung saja di 0451452414. Saya kembali ke Pak Is. Pak Is, tadi kita lagi membahas syarat calon ya Pak ya, dan belum selesai. Artinya sangat panjang ini syarat calon. Baik, silakan dilanjutkan saja Pak. Yang ya terkait dengan SKCK, bahwa SKCK ini bagi bakal calon yang berKTP Kota Palu, bahwa pengurusannya itu ada di Polresta. Ya. Jadi tidak perlu lagi kita biasa kalau kemarin-kemarin karena rumahnya dekat dengan Polda, bahwa dia KTP Kota Palu, pengurusan SKCK-nya diurus di Polda. Pengurusannya harus di kota. Harus di kota. Harus di kota. Kalau berKTP Kota Palu. Bagaimana kalau berKTP di luar daripada Kota Palu? Kita ambil contoh mungkin Donggala, Parimo atau Sigi, berarti yang mengeluarkan itu adalah Polda yang mengeluarkan. Sama dengan kita terkait dengan kepengurusan yang tidak pernah terkait dengan pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan. Nah, kemudian ada juga apabila ada salah satu bakal pasangan calon kita mantan narapidana. Nah ini juga perlu saya sampaikan bahwa secara wajib dan jujur untuk mengungkapkan terhadap masyarakat. Kepada publik? Kepada publik. Nah dibuktikan dengan apa? Bahwa dia dibuktikan sudah menyampaikan bahwa perbuatan-perbuatan itu disampaikan lewat media. Bahwa dia sudah melakukan pengumuman itu terhadap publik. Bahwa beliau adalah mantan narapidana. Baik. Itu juga merupakan salah satu syarat calon ya Pak? Merupakan syarat calon. Jika ada mantan narapidana. Jika ada, baik. Ya. Baik, ya jadi artinya memang syarat calon akan harus dipenuhi, kemudian nanti akan ada data perbaikan untuk syarat calon dari tanggal 4 sampai tanggal 8 ya Pak ya, betul? Ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 8 September, di mana tanggapan 8 itu tanggapan dan masukan. Oh, tanggapan dan masukan. Ya. Untuk perbaikan data itu perbaikan 14 sampai 16. Baik, 14 sampai 16 September 2020. Pak Is, kita ke ke informasi lainnya dulu. Terkait dengan kita tahu kan ada petahana yang saat ini masih begitu. Kemudian ada juga mungkin misalnya ada juga pasangan calon yang memang merupakan ASN misalnya. Bagaimana kemudian aturan-aturan ini mengatur mereka? Ya. Baik, jika ada calon petahana, jika ada, saya ulang lagi, jika ada calon petahana, bahwa calon petahana itu dia mundur, cuti di luar tanggungan negara. Nah, cutinya disampaikan kapan? Cuti itu disampaikan, pengajuan cutinya itu merupakan jadi syarat calon. Dahulu memang pengajuan surat cutinya.
Jadi surat cuti akan menjadi salah satu syarat calon. Salah satu calon. Kapan dia cuti? Cuti itu adalah 23 September kita sudah penetapan. Nah, di PKPU mengatur bahwa 3 hari lagi masa kampanye. Kampanye kita tanggal 16, berarti 3 hari lagi. Sejak itulah masuk PLT, sejak itulah petahana cuti di luar tanggungan negara. Mohon maaf, 16 Oktober kampanye. September. 16 September. Kampanye kan kita 23 September adalah penetapan calon 24 pengundian. 23 ini penetapan itu PLT sudah masuk. Sudah harus cuti begitu ya. Baik. Kalau di PKPU 3 hari sebelum kampanye, berarti dia sudah harus cuti di luar tanggungan negara. Baik, artinya kampanye tanggal berapa nanti Pak? Tanggal 26. Tanggal 26 September. September. Artinya oke baik. Jadi memang sudah benar tanggal 23. Ya. Begitu penetapan sudah harus digantikan oleh PLT. Nah, untuk paslon yang memiliki jabatan begitu sebagai ASN misalnya, seperti apa Pak? Kalau masih ada ASN yang berstatus ASN, bahwa dia harus mundur menjadi ASN. Nah, ketika mencalonkan 5 hari, dia hanya harus membuktikan bahwa surat pengunduran dirinya yang ditandatangani oleh instansi di mana beliau sedang bekerja. Nah, jadi dia yang menjadi syaratnya menjadi 3. Pengunduran dirinya, kemudian surat dari instansi yang terkait, kemudian kita menunggu lagi SK keputusan pemberhentiannya. Nah, karena prosesnya panjang, maka oleh KPU memberikan waktu itu 30 hari sebelum voting day. Dia harus sudah keluar SK keputusan pemberhentiannya sebagai ASN. Baik, baik. Pak Ivan, apakah kemudian ASN, kemudian juga petahana ini biasanya menjadi salah satu indeks kerawanan begitu untuk Bawaslu sendiri? Ya, kalau petahana iya, ya kan masih masuk dalam indeks kerawanan untuk kami gitu kan. Kenapa? Karena dia masih memegang struktur, ya kan kalau saat ini. Nah, terkait dengan ketika dia sudah mencalonkan diri itu, kemudian itu nanti sudah ada PLT, ya kita akan lihat lagi, ya kan, apa kemudian ada desain-desain dalam hal ini untuk penggunaan program-program untuk memenangkan, ya kan, salah satu pasangan yang untuk yang setelah ditetap oleh KPU itu. Nah, kalau terkait dengan ASN itu sendiri, ya kan, jika memang ada ASN, ya, itu kan kita pastikan bahwa sesuai dengan ketentuan itu sudah memang dia mundurkan diri sebagai PNS, ya kan, sebagai ASN gitu. Nah, termasuk seperti yang disampaikan oleh Pak Is tadi, jadi 30 hari sebelum voting day dia sudah, ya kalau tidak di TMS kan, kita kan rekomendasi untuk TMS. Akan ada tidak memenuhi rekomendasi syarat untuk ya. itu. Artinya memang ini seringkali juga menjadi potensi begitu, tapi sejauh ini di Sulawesi Tengah sendiri kalau melihat ke belakang sepertinya aman-aman saja ya Pak terkait hal itu ya? Aman, untuk ASN selalu aman. Aman-aman karena saja. memang dalam rentang waktu itu memang serius mereka untuk mengurus. Ya. Nah, kita harapkan begitu juga ketika nanti di pemilihan wali kota ini. Nah, saya kira itu. Baik Pak Ivan. Selanjutnya Pak Is, kita ke respon partai politik untuk aturan-aturan yang baru ini bisa dibilang mungkin sedikit agak merugikan mereka mungkin karena mereka tidak bisa berkerumun, membawa massa beramai-ramai seperti biasanya mengumpulkan semangat begitu, apalagi nanti dalam kampanye. Seperti apa respon parpol? Apakah ada komplain-komplain begitu yang masuk ke penyelenggara? Ya, sampai saat ini belum ada yang terkait dengan komplain-komplain. Kalau ngeluh iya. Kalau mengeluh iya. Ada yang mengeluh ini kita tidak ada penggerahan massa atau apa. Nah, tapi apapun saat ini, kalau saya menyampaikan bahwa semua mereka tunduk dan taat terhadap peraturan itu. Nah, apa yang kami sampaikan mereka lakukan. Karena memang saat ini kita juga di tengah pandemi ya Pak. Karena kita di tengah-tengah pandemi. Kemudian ada hal-hal yang kurang, mereka lagi intens lagi berkomunikasi. Apa yang perlu kami lengkapi? Nah, sejauh ini saya tahu kami bahwa belum ada yang hal-hal yang mereka mengeluhkan itu. Belum ada ya. Belum artinya ada. responnya Biasa, baik-baik saja. Semua menaati aturan yang ada. Pak Ivan, kalau misalnya tiba-tiba ini hal-hal yang kita tidak minta begitu ya. Tiba-tiba terjadi begitu ada kumpulan massa, seperti apa ketegasan dari Bawaslu apakah ketegasan itu datang dari Bawaslu? Seperti apa Pak sebenarnya teknisnya? Baik. Jadi dalam hal ini kan begini, ada 2 hal yang diatur. Pertama dalam hal posisi dalam kampanye gitu kan. Kita ambil contoh kampanye. Nah, kita merekomendasikannya itu ke KPU. Baik. KPU melakukan eksekusi. Itu ketentuan undang-undangnya gitu kan. Nah, hal lain di situ juga diatur bahwa
apabila itu kemudian tidak direspon, ya kita akan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini, ya kan? Nah, kalau macam di dalam ketentuan juga itu diatur, ya dalam peraturan KPU maupun di Perbawaslu itu juga dia diatur soal kewenangan dari pihak kepolisian, Baik, betul. ya kan? Nah, apalagi dengan adanya impres, ya. Jadi begini, Bawaslu itu bekerja itu bukan cuma berdasar satu undang-undang sebenarnya, ya kan? Jadi kami juga bekerja, contoh dalam hal melakukan pengawasan dengan penerapan protokol kesehatan yang menjadi mandat daripada Undang-Undang nomor 6, ya, perubahan terakhir untuk di Undang-Undang 10, Undang-Undang 1 ya kemarin. Nah, kemudian adanya impres lagi yang menegaskan soal protokol kesehatan itu. Nah, kita akan juga menggunakan konsep itu, ya. Nah, di dalam peraturan KPU juga dalam hal untuk melakukan penindakan tegas juga itu ada kewenangan dari teman-teman kepolisian, Ya, gitu. betul. Nah, jadi ya tergantung nanti kita lihat situasinya. Jadi Situasinya seperti kita apa? akan melakukan kajian dulu atas situasinya gitu. Nah, Baik. jadi Pak tidak Is, bisa cuma mengira-mengira gitu tidak kan. bisa mengira-ngira, betul. Iya. Nggak bisa spekulasi ya Tidak kalau bisa spekulasi, KPU dan iya. Bawaslu ini. Baik, Tapi Pak Is, intinya satu hal yang saya tambahkan di sini Ya, bahwa silakan, Pak. dalam hal kegiatan kampanye itu dia lebih mengedepankan soal masalah protokol kesehatan. Di sini tidak dibatasi soal berapa jumlah, umpamanya melakukan pertemuan terbatas. Tapi ingat, tolong perhatikan dalam hal kapasitas tempat. Ya. Ya, karena kegiatan-kegiatan dilakukan itu harus memperhatikan luasan tempat, ya kapasitas. Kalau dia di situ ada 100, bisa tidak hadirkan 50. Betul. Ya kan, setengah dari kapasitas. Ya, karena itu yang jarak diatur juga oleh harus PKPU. dijaga. Gitu. Betul, betul. Ya. Artinya memang protokol kesehatan tidak perlu kita khawatirkan lagi. Ini adalah jaminannya sudah paten begitu dari KPU dan Bawaslu untuk melakukan protokol itu sendiri. Pak Is, melihat respon misalnya dari parpol, walaupun memang sampai saat ini belum ada keluhan begitu yang kita dengarkan terkait dengan hal itu. Apakah ada fasilitasi yang dilakukan begitu oleh KPU untuk bagaimana mereka bisa ya seperti mengikuti lah jalannya pendaftaran seperti biasanya? Mungkin sebelumnya berkumpul rame-rame di KPU Kota Palu, tapi kali ini mungkin via virtual streaming seperti apa? Apakah ada? Ya. Akan difasilitasi? Kemungkinan kalau kita, bukan tapi sudah diatur di dalam PKPU, di Juknis juga kita, di petunjuk kita yang terbaru bahwa untuk melakukan seperti pendaftaran tadi, bahwa kita ikut melakukan betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Bahkan sampai urusan polpen pun, urusan alat tulis pun harus mereka bawa. Tidak boleh, harus mereka bawa. Ketua dan sekretaris tidak boleh pinjam polpen. Tidak boleh. Tidak boleh. Betul, karena memang tangannya juga harus. Kemudian ketentuan jika ada mungkin simpatisan daripada bakal pasangan calon, bahwa KPU Kota Palu memfasilitasi lewat streaming, live streaming. Akan ada live streaming. Akan ada live streaming. Jadi untuk bisa itu. Bisa kita tonton diikuti lewat oleh semua. oleh media-media. Bahkan untuk warga? Ya. Akan terbuka juga akan ya? terbuka. Jadi warga juga bisa menyaksikan langsung jalannya pendaftaran. Kita lihat di website, akan kita streamingkan itu. Baik. Kemudian untuk informasi-informasi terkait hal itu bisa kita dapatkan dari mana, Pak? Apakah bisa di media sosial KPU misalnya? Ya, terkait dengan pertama yang saya sampaikan bahwa jika ada bakal pasangan calon ingin berkonsultasi karena ini intens mungkin, kami ada tim helpdesk. Nah, tim helpdesk kami itu dari jam 8 setiap hari kita. Hari tanggal merah pun kita tidak pakai. Karena di KPU dan Bawaslu itu semua sudah dihitamkan semua tanggal. Semuanya hitam, tidak ada yang merah lagi, Pak. Apalagi kalau sudah mendekati seperti ini ya. Hitam jadi, semua, betul. Ya, waktunya adalah jam 8 sampai jam 6 sore. Baik. Setiap hari sampai kita pada proses pendaftaran. Sampai pendaftaran. Ya. Kemudian boleh kita mengakses lewat website KPU. Website KPU. Ada FB KPU, macam-macam ada. Jadi media sosial kemudian website juga disiapkan untuk semua warga misalnya atau juga pasangan atau partai pendukung, parpol ataupun para simpatisan yang kemudian ingin menyaksikan langsung. Jadi itu akan dilaksanakan. Baik, kira-kira sebelum kita ke harapan-harapan ke depan ini, apalagi Pak yang kira-kira harus disiapkan oleh pasangan calon yang saat ini sedang menyaksikan? Selain syarat percalonan, kemudian syarat calon yang tadi sudah kita bahas. Apakah ada lagi yang tertinggal mungkin Pak Is? Ya, saya dalam kesempatan ini hanya menyampaikan bagi bakal pasangan calon atau partai koalisi atau partai pendukung, mari kita taati terkait dengan protokol kesehatan. Karena KPU itu sangat tegas terkait dengan apa yang namanya protokol kesehatan. Seperti saya katakan tadi, kita polpen saja kita harus bawa sendiri. Ya, betul. Itu. Kedua, kemudian manfaatkan waktu tanggapan dan masukan tadi. Ya. Kami sangat membutuhkan itu. Betul. Sehingga kami melakukan klarifikasi. Dipastikan bahwa yang disampaikan dalam masukan dan tanggapan itu
dengan bukti. Jangan hanya kita susupo orang bilang. Betul. Ya. Pastikan dengan bukti, lampirkan KTP, boleh kepada kami KPU dan juga boleh kepada Bawaslu. Baik. Jadi manfaatkan tahapan itu. Karena kita tahapan pencalonan, siapa lagi yang melakukan pengawasan kalau bukan kita. Kalau bukan kita, betul. Pak Is, mungkin kita agak bergeser sedikit sebelum kita mengakhiri dialog kita bersama terkait dengan partisipasi pemilih. Ada di level berapa nanti kita? Kira-kira menurut Pak Is melihat kondisi saat ini, melihat kemudian bagaimana partisipasi warga dalam Pilkada tahun 2020, harapannya ada di nilai angka berapa? Kalau harapan kita berada di 70. Yang sebelumnya kita ada di berapa? 81% kalau nggak salah. Kalau kita pileg kemarin kita 83%. 83%. Pilkada kemarin kita hanya 50 lebih. 50-an%. Kali ini harapan kita untuk pemilihan kali ini wali kota dan wakil wali kota di tengah-tengah pandemi ini adalah 70%. Baik. Nah, 70% itu tercapai apabila kita saling bekerja sama. Betul. Baik itu penyelenggara pemilu, pemerintah, peserta pemilu, pemilihan. Mari kita sama-sama mendorong partisipasi masyarakat. Ya. Kan bukan hanya tanggung jawab penyelenggara. Bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, betul. Tapi kalau misalnya untuk pendidikan pemilih terus digaungkan kepada warga, Pak, untuk bagaimana mensosialisasikan, kemudian juga kira-kira hal-hal yang perlu diketahui oleh pemilih ini terus dilakukan oleh KPU. Ya, karena salah satu mendorong partisipasi pemilu berarti kita intens bersosialisasi terhadap masyarakat. Nah, kita sudah mengatur terkait ada beberapa basis-basis yang harus kami lakukan sosialisasi, utamanya basis pelajar, pemilih pemula, kemudian basis disabilitas, basis mak-mak, basis mak-mak. Betul, itu penting. Ya, penting karena kita mendorong, kita lihat kemarin terkait hasil pencoklitan, sebagaimana itu lebih banyak daripada jumlah perempuan dibanding jumlah laki-laki. Artinya pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan mak-mak lagi. Pendekatan mak-mak untuk melakukan sosialisasi. Kemudian sekolah-sekolah, karena sekolah kita ini dalam posisi kondisi pandemi, libur, ini kita belum lakukan, tapi dalam waktu tidak lama lagi akan kami lakukan itu. Tapi Pak Is, Anda optimis partisipasi masyarakat akan berada di angka 70? Insya Allah, kita akan optimis. Ya. KPU juga akan terus bekerja untuk itu, begitu ya? Dan kita saling bergandengan tangan untuk itu. Baik. Pak Ivan, yang terakhir Pak Ivan, apakah seperti apa jaminan yang akan diberikan oleh Bawaslu dalam Pilkada 2020 khususnya untuk pendaftaran, untuk tahapan pendaftaran ini? Seperti apa? Apa yang akan kita harapkan dari Bawaslu? Yang pertama itu para pasangan yang akan mendaftarkan diri itu harus betul-betul mengedepankan soal protokol kesehatan. Kemudian dalam hal ini mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan yang diatur oleh melalui peraturan KPU, ya kan? Karena di sini ada batasan-batasan waktu, ya kan, yang juga harus ditaati. Ya, saya kira seperti itu. Nah, pastinya kita berharap semoga sengketa seperti yang terjadi di tahun 2015 tidak akan terjadi lagi begitu. Tapi kalaupun itu terjadi, Bawaslu ya kami akan menyidangkan. Siap untuk menyidangkan. Ya. Karena itu juga merupakan kewenangan untuk itu kewenangan Bawaslu dan itu merupakan hak juga bagi peserta. Betul. Ya. Itu juga hak dari. Nah, pemirsa, untuk Anda yang ingin sudah menyaksikan dan ingin mendapatkan informasi khusus, nanti bisa mendapat langsung akses ke media sosial dari KPU atau Bawaslu, dan juga nanti seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Iskandar bahwa proses pendaftaran juga Anda bisa saksikan secara virtual streaming begitu melalui media sosial yang dimiliki oleh KPU Kota Palu. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama dengan kami. Nanti KPU Kota dan juga Bawaslu Kota tentunya akan hadir lagi dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Kita masih panjang perjalanan ini. Semoga Bapak-bapak tetap semangat, tetap diberi kesehatan. Dan pemirsa, untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Publik malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Dialog Publik bersama KPU Kota Palu dan juga Bawaslu Kota Palu tentunya masih akan hadir karena tahapan juga masih panjang hingga 9 Desember 2020 mendatang. Partisipasi masyarakat diharapkan akan berada di angka 70, kita berharap bahkan lebih daripada itu. Kemudian juga tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon yang nantinya akan mendaftar juga diharapkan oleh KPU Kota Palu. Mari kita bersama berpartisipasi dalam Pilkada 2020 ini tentunya untuk mendapatkan pemimpin yang kita harapkan. Dan pemirsa, saya Lunggi Giarinsa mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Publik malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.